Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala. Mari kita manfaatkan pertemuan yang sangat istimewa ini. Kita manfaatkan untuk melanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah berulang kali bertemu di majelis ini. Sampai pertemuan yang terakhir kita sudah sampai cabang iman yang ke 43 ya. Terakhir 43 atau 42. Sederhana dalam menginfakkan harta. Ya. Ingat saya itu sudah, kemudian sudah masuk yang 43 tapi belum selesai. Kita mulai dari As-Salis wal Arba'una min Syu'abil Iman. Cabang iman atau bagian iman yang ke-43. Tarkul ghilli wal hasadi wa nahwihima. Meninggalkan kebencian, dengki dan yang lainnya. Ya, itu judul aslinya di sini, meninggalkan sifat dengki dan curang ya. Kalau aslinya tarkul ghil, meninggalkan kebencian, wal hasad dan kedengkian atau dengki. Jadi kita hidup dengan sesama muslim ya. Jangan sampai kita ini membenci mereka dan jangan sampai kita ini hasad dan yang lainnya. Baik, meninggalkan sifat dengki, curang dan yang sejenisnya. Ini terjemahan curang ini saya nggak tahu ini dari mana. Ya, ghil itu bukan curang, tapi benci. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Ghil, taib. Ayat yang dikutip dalam bab ini, ayat yang sangat dekat dengan kita, insyaallah kita semua hafal ya. Ini salah satu ayat dari surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq itu dekat banget dengan kehidupan kita. Ya.
Biasanya kita baca ayat kursi, al-ikhlas, kemudian al-mu'awwidatain, al-falaq dan an-nas. Taib. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila melampiaskan kedengkiannya. Perhatikan jemaah sekalian, kalau kita baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, dan kita faham isinya, maka kita sadar bahwa hidup di dunia ini kita menghadapi berbagai macam bahaya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini dipotong atau dipenggal ayatnya karena kaitannya dengan pembahasan al-hasad. Ya, jadi cukup di ayat ini saja karena ini sebagai dalil tentang larangan atau tentang hasad. Ya, taib. Wa min syarri ma khalaq. Kejahatan, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq, subuh. Ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaannya. Ada manusia jahat, ada makhluk-makhluk yang jahat, ada makhluk yang berbisa, ada yang buas, ya, mengancam kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gulita, telah gelap. Ya, dulu orang-orang jahat itu biasanya kalau ingin berbuat jahat pada waktu malam, tapi sekarang karena kejahatan ini tidak mendapatkan obat yang mujarab, maka mereka tidak mau repot-repot di waktu malam. Ya, bisa saja mereka malam itu tidur nyenyak atau makan enak, nanti waktu subuh menjelang atau ya siang bolong, waktu maghrib juga termasuk sekarang waktu rawan, ya. Waktu rawan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita atau nenek-nenek sihir yang meniup ke puhul-puhul, tukang sihir, ya. Ada nggak sihir? Ada. Ada. Anda tadi baca berita paus yang kemarin datang itu diminta oleh orang Papua untuk menyembuhkan sihir dan korupsi. Sana. Saya kaget juga, nggak tahu apa yang dilakukan. Ya, itu sihir itu ada sampai hari ini. Jangan mengatakan itu udah masa lalu, enggak, masa kini juga masih banyak. Kaitannya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika melampiaskan kedengkiannya. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat dengki, karena perbuatan atau sifat dengki itu kadang-kadang mendorong seseorang untuk mencelakai orang yang dihasudi, orang yang dia dengki kepadanya dengan berbagai macam cara. Baik. Kalau kita kembangkan, ya, iblis itu aslinya dengki kepada, hasad kepada Adam, sehingga akhirnya dia menentang Allah dan bersikap sombong kepada Allah. Pembunuhan di muka bumi ini terjadi juga motifnya berasal dari hasad. Qabil bunuh Habil, ya, itu juga karena iri. Nabi Yusuf alaihissalam, tolong ingat baik-baik, Nabi Yusuf alaihissalam pernah dicemplungin sumur oleh saudara-saudaranya, itu juga karena hasad. Bahkan sebelumnya, sebelum akhirnya mereka bersepakat diceburkan ke dalam sumur, itu ada saudaranya yang punya ide mau membunuhnya. Ya, tapi tidak disepakati. Akhirnya disepakati cemplungin sumur. Ya, orang Yahudi mangkel sama Rasulullah juga gara-gara hasad. Dia tidak terima. Ya, kalau yang dipilih oleh Allah ternyata dari orang Arab. Ya, taim. Baik. Kemudian hadis yang dikutip dalam bab ini, ayatnya cukup satu, ya. La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu
Antum perhatikan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wali hadithi Anas radhiyallahu an fi sahih Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas ya, kenal Anas bin Malik? Nah, seharusnya atau sebaiknya kenal. Persoalan Anas kenal sama kita, ya nggak kenal. Ya, Anas bin Malik ini sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar dikaruniai harta yang banyak dan umurnya dipanjangkan dan diberkahi. Ya, sehingga dari sini disimpulkan boleh kita mohon kepada Allah umur dipanjangkan, harta diperbanyak, tapi jangan sampai di situ, minta juga diberkahi. Wafat dalam usia berapa tahun Anas bin Malik? Pernah dengar? 104 tahun. Putranya berapa? Ayo. Saya yakin seyakin-yakinnya Bapak semua termasuk saya pasti kalah dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Nggak ada yang punya anak separuhnya aja, nggak ada. Seperempatnya aja nggak ada. Berapa? 120. Masya Allah. Rasulullah SAW ya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang meriwayatkan hadis. Dan tolong perhatikan, ini karena ini sabda Rasulullah ya, ini pedoman umat Islam dalam bermuamalah dengan saudara sesama muslim. Ya. Pedoman yang sifatnya alamiah, mendunia. Cuman kadang-kadang ya, zaman sekarang ini kayaknya kalau Nabi bersabda itu hanya untuk golongan tertentu. Yang lain menganggap itu bukan urusan saya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada sabda Nabi SAW, kan setiap umat Islam itu meyakini beliau utusan Allah kan. Kalau nggak punya keyakinan itu nggak mungkin muslim. Tolong ingat baik-baik. Kalau kita sudah mengakui beliau utusan Allah, berarti sunnah beliau, sabda-sabda beliau, ya, apa-apa yang ditetapkan oleh beliau menjadi pedoman kita, pedoman, ya. Baik, begini nasihat Rasulullah kepada kita semua, la tahasadu, jangan kalian saling iri dengki, jangan kalian saling dengki. Ya Allah, saling dengki itu jemaah sekalian akan menimbulkan suasana panas, ya. Iya, meskipun rumahnya itu adem-adem dengan AC gini, tapi kalau saling dengki panas. Panasnya di mana? Di sini. Nih, panas. Ya. Apalagi kita tinggal di perumahan begini, Masya Allah, transparan banget. Orang punya sendal jepit baru aja kita tahu. Apalagi beli motor, beli alat-alat elektronik. Kalau saling iri dengki, waduh panas. Ya, hasad itu adalah tamanni zawalan ni'mah an akhikal muslim. Engkau menginginkan nikmat lenyap dari saudaramu. Enggak ridho kita, enggak rela kalau saudara kita mendapatkan nikmat. Ini setiap manusia pasti punya perasaan ini. Cuman ada yang cerdik, ada yang dia berusaha untuk mengikisnya, dan ada juga yang kadang-kadang dia pelihara sifat ini sehingga tadi menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tayyib. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Kalau saling membenci berarti buyar ukhuwah Islamiyah. Wala taqata'u, dan jangan saling memutuskan. Di sini diterjemah memutuskan apa namanya? Silaturahim ya. Ini bukan silaturahim, lebih umum ini. Ya termasuk silaturahim. Kalau silaturahim itu lebih parah lagi, itu jelas dosa besar. Kalau kita bicara silaturahim ya, maka kita akan temukan sabda Nabi la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ini sifatnya lebih umum, bukan hanya dengan arham. Maksudnya dengan sesama muslim, jangan saling memutuskan. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini salah satu hadis tentang ukhuwah ya.
Jadi persaudaraan itu bisa terrealisasi ketika sesama muslim tidak saling mendengki, tidak saling membenci, tidak saling memutuskan. Begini nih jemaah sekalian ya, itu enteng dibaca, mudah dibaca. Insya Allah juga mudah dihafal. La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Ana yakin seyakin-yakinnya, terutama yang masih muda-muda ini, nggak sampai semalam ngapalin hadis ini. Ya, saya yakin bahkan kalau ini dari maghrib sampai isya ngapalin hadis satu ini, insya Allah hafal. Tapi pengamalannya, insya Allah umat Islam itu kadang-kadang begitu mudah membenci saudaranya, ya, karena hal-hal sepele. Bahkan yang kita sayangkan ya, ilmu yang diwariskan oleh para ulama ya, yang seharusnya itu kita syukuri. Kalau kita pelajari itu kita mendapatkan bagian dari ilmu syar'i ini. Kadang-kadang itu saling membenci justru munculnya dari situ. Makanya para ulama itu mengajari kita untuk urusan-urusan ijtihadiyah, masalah fikih yang memang banyak khilafnya itu, kita diajari an yakuna, para penuntut ilmu diajari, diingatkan an yakuna rahabatas sadri fi mahallil khilaf. Penuntut ilmu itu harus berlapang dada dalam masalah-masalah yang memang para ulama berbeda pendapat, supaya ukhuwah ini tidak ambiar, tidak hancur lebur ya. Tayyib. Dan hadis yang lain masih seperti tadi tapi ada tambahannya. Wa hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an aidan fi sahihil Bukhari. Hadis ini sebenarnya ada penjelasannya. Ini dua hadis. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Muslim. Tapi di sini dinyatakan fi sahihil Bukhari seakan-akan atau terkesan ini satu hadis. Padahal ini adalah dua hadis. Ya, yang pertama, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Tadi riwayat siapa? Muslim ya. Nah, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Alhamdulillah. Agama Islam ini memang agama yang manusiawi, yang paling pas untuk manusia. Salah satu buktinya kita dikasih, diwenangkan, direstui marah dengan sesama muslim 3 hari. Kalau seandainya misalnya setiap persoalan perselisihan, persengketaan, pertengkaran harus selesai hari itu juga, detik itu juga, maaf, kita katakan ini agama nggak manusiawi. Ya, kadang-kadang ada orang itu masya Allah terjadi pertengkaran hebat, ya, tidak mungkin selesai pada hari itu. Dikasih tempo 3 hari. 3 hari itu seharusnya sudah reda. Ya, sudah reda. Dikasih ruang, direstui. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalau masalah-masalah pribadi ya. Tapi kalau mendiamkan orang karena dia melakukan hal yang maksiat atau membuat kebid'ahan, itu tidak ada batasnya. Ya, seperti sahabat dulu yang tidak ikut perang Tabuk itu, 3 orang sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu didiamkan oleh Rasulullah bukan 3 hari. Berapa bulan itu baru turun ayat yang menyatakan bahwa Allah telah berkenan menerima taubat mereka. Ini kalau urusan-urusan pribadi. Ya. Maka kalau membeli nasihat juga tolong diperhatikan. Kamu kalau terjadi pertengkaran dengan saudaramu harus selesai saat itu juga. Oh enggak. Oh, ini buktinya dikasih tempo untuk maksimal 3 hari. Kalau bisa selesai pada pagi terjadi pertengkaran, sore terjadi, bagus. Tapi kadang-kadang ini ada yang membutuhkan waktu untuk nafas juga istilahnya. Tadinya tuh ngos-ngosan, marah, mau ngamuk gitu kan. Dikasih 3 hari. Ya, alhamdulillah. Tolong perhatikan. Alhamdulillah, agama kita ini memang agama yang pas untuk manusia. Kita bahagia, senyum-senyum, tertawa, boleh. Tapi jangan berlebihan. Rasulullah SAW yang diberi contohkan itu bukan tertawa terbahak-bahak sampai full mulutnya, tapi banyak senyum. Ekspresi bahagia itu diantaranya tawa-tawa, senyum.
Ekspresi sedih apa? Nangis. Boleh nggak nangis? Kalau ada musibah kematian, awas lu ya, kamu jangan nangis, dosa besar. Dari mana dosa besar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sabar, orang yang paling ridho dengan takdir Allah, nangis. Jadi nangis itu boleh, jangan dilarang. Yang dilarang itu niyahah. Niyahah itu beda dengan nangis. Alhamdulillah. Kita punya nafsu makan, disuruh makan, ya, yang halal. Alhamdulillah. Ya, kita pengen punya harta, dalam agama kita dimotivasi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang punya syahwat kemaluan, kalau sudah tidak tahan, nikah. Bayangkan, kadang-kadang orang di luar itu menganggap agama Islam ini menyusahkan, menyengsarakan, berat banget. Nah, yang parah itu kadang-kadang kita yang muslim membenarkan pernyataan seperti itu. Benar, jadi orang Islam itu memang susah. Susahnya di mana? Apa yang hilang dari hidup kita menjadi muslim? Ini contohnya. Itu kamu kalau ini marah harus selesai pada detik itu. Enggak ada. Dikasih tempo 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, maksud 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Yasuddu hada wa yasuddu hada. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Nah, kalau sudah 3 hari, ya, ditawarkan siapa yang mau ganjaran paling besar, berdamai. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara mereka berdua yang tadinya itu pada ngambek-ngambek itu ya, adalah yang memulai mengucapkan salam. Alhamdulillah. Ini kalau orang yang minat ganjaran, biasanya dia berinisiatif mengambil ini. Cuman kadang-kadang 3 tahun itu nggak selesai masalahnya, ya, 7 tahun nggak selesai karena sama-sama apa itu namanya? Ini egonya ya, ego. Padahal teorinya itu ini, ya, 3 hari. Alhamdulillah. Baik. Cukup sampai di situ. Kita lanjut yang berikutnya. Ar-rabi' wal arba'un min syu'abil iman. Bagian iman atau cabang iman yang ke-44. Tahrimu a'radin nas wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha. Terjemahannya apa ini? Mengharamkan kehormatan manusia dan hal yang wajib ditinggalkan jika disakiti kehormatannya. Itu terjemahannya ya. Kalau Anda renung-renungkan ini terjemahannya ini enggak sesuai dengan judul. Enggak sesuai dengan kitab aslinya. Tahrimu a'radin nas, benar terjemahannya mengharamkan kehormatan manusia. Maksudnya kehormatan sesama muslim itu jangan kita langgar. Kemudian wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha, dan kewajiban meninggalkan menodai atau mencederainya. Ini penekanan aja sebenarnya satu. Kita itu jangan menginjak-injak kehormatan saudara kita sama muslim. Dan wajib kita tinggalkan mencederai kehormatannya. Ini berarti maksiat apa ini jemaah sekalian? Kalau kita melanggar ini, maksiat apa? Maksiat tangan, maksiat lidah, maksiat mata, apa maksiat perut, sama maksiat kaki? Maksiat lidah. Ini perhatikan ya. Banyak para ulama yang menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang orang itu tangannya bersih banget, bersih, nggak pernah nyopet, nggak pernah apalagi ngutil, nggak pernah ngambil yang bukan miliknya. Bahkan tangannya itu kadang-kadang aktif untuk mencari ganjaran, berjabat tangan, salaman, nolong orang. Demikian juga tangan ya, tangan kaitannya dengan harta, yang nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah membunuh orang, ya. Kemaluannya juga kadang-kadang bersih banget, nggak pernah zina, nggak pernah maksiat dengan kemaluan. Cuman ini loh, lidah ini yang paling liar. Nah, kadang-kadang orang yang bagus-bagus itu tadi, itu masih kecolongan di titik ini, masih suka ghibah. Ghibah itu maaf saja itu bukan kerjaannya ibu-ibu.
Antum kalau menganggap yang hobi ghibah itu hanya ibu-ibu, salah. Laki-laki juga kadang-kadang, bahkan siapapun bisa ini kalau tidak hati-hati. Nah, ini kita ketemu, tolong ingat baik-baik, menjaga kehormatan atau harga diri sama muslim. Jangan kita langgar dengan menggibahnya. Maka ayat yang dikutip di sini adalah tentang ghibah, larangan ghibah. Cuman saya lihat di terjemahannya ini nggak ada. Nah, padahal ini yang pokok. Ya, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Gunjing ya bahasanya. Nggak tahu di zaman now ini anak-anak muda ini masih kenal gunjing nggak? Gunjing kayaknya udah nggak ini. Apa itu biasanya bahasa gaulnya? Kumpul kemudian ngomongin aib orang, itu namanya apa? Hah? Ghibah itu yaitu bahasa Qur'annya malah lebih lagi. Apa ya bahasanya? Ngerumpi ya. Masya Allah ya. Ya. Ayuhibbu ahadukum, lihat nih ya, lihat di sini. Nanti saya tambahi dua apa namanya dari hadis dan athar. Ini dari Al-Qur'an dulu ya. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian suka an ya'kula lahma akhihi, untuk makan daging saudaranya, maitan, dalam keadaan sudah wafat, sudah meninggal. Fakarihtumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Ya, seharusnya orang muslim itu menghindari ghibah, menggibah saudaranya, ngomongin aibnya tanpa ada tujuan yang syar'i. Karena kalau tujuan syar'i itu jadi boleh. Maka silakan lihat di Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi menyebutkan ghibah yang boleh. Tapi asalnya kalau tidak ada tujuan yang sesuai dengan syariat dilarang. Itu diumpam Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik hamba-hambanya yang beriman supaya menjauhi ghibah itu, sampai digambar, sukakah kalian makan daging saudara kalian yang sudah wafat, meninggal? Tentu kalian tidak suka. Sebagaimana kita tidak ada minat untuk memakan daging saudara kita ketika wafat, maka seharusnya kita tidak ada minat untuk ghibah. Tapi meskipun sudah segini bahasanya dalam Al-Quran, ini masih sering kecolongan. Taim. Ghibah. Ghibah itu definisinya dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang saudaramu itu tidak suka kalau itu kamu sebutkan. Dan biasanya ciri orang yang ghibah itu kalau orang yang digunjing, yang diomong itu datang, dia kicep. Oh, dia datang tuh. Iya, itu bukti kalau dia ngomong tidak baik. Tapi kalau sedang membicarakan kebaikannya itu nggak ada beban, orangnya datang ya alhamdulillah tetap lancar. Nah, karena tidak merasa bersalah kan. Tapi kalau ghibah itu begitu. Dan idealnya kalau ada ghibah itu cepat ada yang nolong. Jadi kalau ada orang muslim digunjing ya, dibicarakan aibnya, itu mestinya harus ada yang mengingatkan. Ngapain lo? Nggak ada kerjaan pada gunjingin. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Biasanya itu malah bumbuin gitu loh. Kayak orang rujak tadinya itu cuman ada apa namanya, kalau bicara kita bayangin rujak, ada mangga muda, bengkoang, jambu, datang lagi bawa nanas, bawa ini, akhirnya jadi rujak klop. Itu aslinya, benar. Kalau teorinya kita ini jangan sampai gunjing. Kalau terjadi itu cepat ada yang amar ma'ruf nahi, ada yang nahi mungkar, menolong saudaranya yang dighibah itu. Ya, tapi nyatanya kita masih kecolongan juga, masih kebobolan. Taib. Nah, baik, ana tambahi ya. Ini saya kutipkan tadi dari Al-Adabul Mufrad. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qal, dari Jabir semoga Allah meridainya. Beliau berkata, hajat rihun muntinatun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berhembus angin yang bau busuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Biasanya kita itu kalau lewat di suatu tempat kemudian mencium bau busuk banget, itu apa biasanya? Bangkai apa? Tikus, ya mungkin. Nah, ini berhembus angin yang bau busuk.
di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Inna nasan minal munafiqin." Sesungguhnya ada segolongan orang-orang munafik, irtabu unasan minal muslimin. Mereka menggibah kelompok atau segolongan orang-orang Islam. Fabu'itsa hadhihi rihu lidzalik. Maka Allah hembuskan angin ini karena perbuatan mereka itu. Jadi ada orang munafik sedang menggunjing orang-orang Islam. Kemudian Allah hembuskan angin yang bau busuk itu karena perbuatan mereka. Kalau ini nggak aneh. Orang munafik itu memang bencinya sama orang Islam luar biasa, selalu nyari-nyari aibnya. Tapi yang aneh itu adalah kalau kita gemar hobi menggunjing saudara kita. Itu yang aneh. Kalau di sini disebutkan ini kejadiannya dikabarkan oleh Rasulullah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah ya, tahu yang ini ya. Ini orang munafik. Orang munafik itu memang jahat banget sama orang Islam. Selalu menjatuhkan, selalu nyari-nyari aibnya. Bahkan kalau dohirnya itu dia tidak menemukan kekurangan, dia ngurek ke dalam dadanya. Kadang-kadang mencuri, orang rajin sholat belum tentu selamat. Orang begitu itu belum tentu soleh. Dengar orang haji, belum tentu hajinya mabrur. Jangan-jangan duitnya ya jangan-jangan itu ada 1001 kemungkinan. Namanya orang jahat. Maka tolong ya, kita itu kalau bermuamalah dengan sama muslim, tolong mari kita belajar. Kita itu selalu menginginkan kebaikan pada saudara kita. Ada yang wafat, kita doakan mudah-mudahan doanya husnul khatimah, mudah-mudahan dosanya diampuni dan seterusnya. Biasakan. Nah, supaya kita ini punya bukti bersaudara dengan saudara kita. Bahkan kalau kita berdoa itu juga kita libatkan saudara-saudara kita. Jangan hanya untuk diri kita. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Itu mencakup berapa miliar orang. Taib. Ini kalau di Adabul Mufrad ya, dinyatakan sahih oleh Syalbani, hadis nomor 733. Dan di At-Taqwa itu alhamdulillah sudah hampir 1000-an hadis. Ya sudah 900 sekian. Insyaallah besok tambah lagi hari Senin itu. Yang kedua, masih tentang ghibah. An Qais qal, dari Qais radhiyallahu beliau berkata, kana Amr ibn al-As radhiyallahu an yasiru ma'a nafarin min ashabi. Beliau berjalan bersama segolongan atau sekumpulan sahabat-sahabatnya. Famarra ala baghlin mayyitin qadin tafakh. Lalu beliau dan sahabatnya tadi melewati bangkai bigol. Bigol itu apa ya, antara kuda dengan himar ya. Kan ada kuda, ada himar, ada bigol. Nggak, di sini nggak ada. Biasanya yang berserakan di pinggir jalan itu tikus segede-gede kucing itu. Masya Allah. Qadin tafakh, yang sudah membusuk. Bangkai itu kalau busuk kan apa namanya, gendut gitu ya, jadi menggelembung gitu. Masya Allah. Ketika Amr bin As radhiyallahu an melihat bangkai ini, dijadikan media untuk mengajarkan tentang masalah ghibah. Ya. Faqala wallahi la an ya'kula ahadukum hadha. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian makan bangkai ini, hatta yamla'a batnahu, hingga perutnya penuh atau hingga memenuhi perutnya, khairun, itu lebih baik min an ya'kula lahma muslim, daripada dia menggibah atau makan daging seorang muslim. Masya Allah. Itu zaman sekarang begini nih sudah jarang yang saling mengingatkan masalah. Tapi pada waktu itu Amr bin As itu memanfaatkan bangkai yang dia lihat itu, dijadikan media untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kamu makan bangkai ini sampai kenyang, itu lebih baik daripada kamu mengunyah-ngunyah daging atau kehormatan harga diri saudara sesama muslim. Kalau ini bangkai ya, bangkai bigol. Rasulullah SAW pernah melewati pasar kemudian menemukan anak kambing
bangkai anak kambing yang kupingnya cacat, ditenteng oleh Rasulullah. Ini dijadikan media oleh Rasulullah untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa dunia itu recehan. Masya Allah. Tapi kadang-kadang umatnya itu ada yang demi dunia dia halalkan segala cara. Na'udzubillah. Padahal sudah diajari oleh Rasulullah dengan cara yang unik, cara yang luar biasa. Ditenteng itu, ditawarkan, ayo siapa yang mau bangkai ini dengan harga 1 dirham. Para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah yang mau? Itu sudah bangkai. Dah, kalau begitu gratis, kata Rasulullah. Nah, nggak ada yang mau. Karena pertama bangkai, bahkan kalau seandainya ini masih hidup, itu juga cacat. Apalagi sudah jadi bangkai. Akhirnya Rasulullah menegaskan, ketahuilah bahwa dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada anak kambing yang bangkai, yang kupingnya cacat. Yang ditawarkan gratis kepada para sahabat pun tidak tahu. Tidak mau. Maka nanti ada pelajaran zuhud terhadap dunia. Masya Allah, kadang-kadang orang Islam itu ketika dia hidup di dunia terperdaya, tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat membahayakan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah itu pendidik ulung. Ini juga tadi, tolong diingat-ingat ya, sahabat siapa namanya? Amr ibnul As radhiyallahu an berjalan dengan beberapa orang sahabatnya, ketemu bangkai bighal yang sudah menggelembung, sudah busuk, dijadikan media untuk mengingatkan tentang larangan ghibah. Sungguh kalian memakan bangkai ini sampai kenyang, sampai penuh perutmu, itu lebih baik daripada mengunyah-ngunyah daging muslim. Maksudnya lebih baik daripada kamu menggunjingnya, membicarakan aibnya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk malam ini sampai di sini jemaah sekalian. Karena Ustadz Imam Muslimin, imam di masjid At-Taqwa itu udzur, beliau ada ini, maka saya akan mengimami di At-Taqwa ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan menelaah kitab ini dengan harapan targetnya sampai khatam ya. Tadi sudah ke berapa? 40 berapa tadi? Ya insya Allah nggak sampai 2050 lah. Insya Allah ya, mudah-mudahan khatam ya. Ini di Pondok Timur dengan ibu-ibu di Masjid Al-Furqan tinggal 1 kali pertemuan. Di Duren Jaya di Baitul Mukhlisin juga kurang lebih 2 pertemuan insyaallah khatam. Mudah-mudahan di sini nanti juga pada akhirnya khatam juga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.